Shalom saudara dikasihi Tuhan. Saudara pasti ingat pertama sekali dosa masuk ke dalam kehidupan manusia yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di mana pada waktu itu Hawa dipengaruhi oleh ular yang merupakan perlambangan daripada iblis yang selalu membawa kita kepada dosa. Nah, dalam percakapannya itu memang iblis menggoda, tetapi di sana juga ada peran besar yang dilakukan oleh Hawa sehingga dosa masuk. Perhatikanlah ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dosa itu merasuki kehidupan kita sering sekali tanpa kita sadari, walaupun kita sendiri ikut berperan di dalamnya. Saudara pernah memberi makan tikus dengan racun tikus ataupun menangkap tikus dengan racun tikus? Ya, racun tikus itu aromanya sangat memikat sang tikus. Warnanya pun menarik bagi tikus. Nah, dicicip-cicip di awal-awalnya dan dia suka, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Membahayakannya. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berurusan dengan dosa. Itulah yang terjadi pula di dalam kehidupan Hawa waktu Hawa bermain-main dengan dosa. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ada eskalasi, ada proses peningkatan bekerjanya dosa dalam hidup kita. Dan proses peningkatannya itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita meresponnya. Kalau kita menganggap remeh, menganggap biasa, tentu saja dosa semakin hari semakin menguasai kita. Karena kita lama-lama justru menyukainya. Hal yang sama terjadi pada waktu Petrus menyangkal Yesus. Itu dicatat di dalam Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat 75. Namun saya membacakan kepada saudara mulai dari ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang yang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi Petrus bilang apa? Ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan. Dan kita sudah tahu semuanya, Petrus menyangkalnya 3 kali. Yang pertama Petrus berkata, aku gak ngerti apa yang kamu bicarakan. Tetapi ayat yang ke-71 mengatakan, bukan lagi dia berkata aku tidak mengerti. Di sana Petrus menjawab, aku tidak kenal orang itu. Itu di ayat 72, saudara. Yang pertama, aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Yang kedua, aku tidak mengenal orang itu. Tetapi di ayat yang ke-74 lebih mengerikan lagi, saudaraku. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada waktu itu berkokohlah ayam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang kedua, aku tidak mengenal orang itu. Dan yang ketiga, mengutuki orang itu karena dia membuat hidupku susah. Demikianlah cara kerja dosa dalam kehidupan kita. Saat dosa yang pertama kita melakukannya, lalu teguran tidak mempan, kita akan terus lagi melakukannya. Ditegur tidak mempan, terus lagi melakukannya, sampai mungkin kadang-kadang kita berurusan dengan kepolisian, kita berurusan dengan rumah tangga yang hancur, berantakan. Sebab perceraian oleh karena ulah suami atau istri itu tidak terjadi begitu saja. Pasti ada proses yang
terjadi di dalamnya. Keangkrutan tidak terjadi dalam satu malam, tapi ada proses yang ada di dalamnya yang kita tidak menyadarinya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Dosa itu sangat berbahaya. Kita harus mendeteksinya dari sejak awal. Kalau saudara tidak cepat-cepat mengenalinya, eskalasinya akan terus meningkat. Sampai nanti lama-lama kita terbiasa berbuat dosa. Nah, apakah Hawa betul-betul dipengaruhi oleh iblis sehingga dia berdosa? Tidak. Hawa dalam kesadarannya berdosa. Dia melihat buah pohon itu menarik hati dan sedap kelihatannya. Apakah Petrus dalam pengaruh iblis sehingga dia berbuat dosa? Tidak. 3 kali diperingatkan dan 3 kalinya dia berbuat dosa. Jadi sering sekali saudaraku kita bersembunyi di balik aku hilaf, aku tidak sadar. Sebetulnya itu sering sekali menjadi alasan, sebab sesungguhnya kita sadar membuat dosa. Mari bentengi diri saudara, jangan terbiasa dengan dosa. Segera hindari diri dari dosa. Dan 3, lawanlah iblis yang ingin mempengaruhi kita untuk selalu berbuat dosa. Jaga hidup untuk selalu berkenan